Jadi target 400 pembunuh Rusia, Zelensky ternyata tidak tahu cara gunakan pistol. Hurrah! Produser dari serial televisi yang membuat Presiden Volodymyr Zelensky terkenal, Servant of the People, mengungkapkan bahwa orang nomor satu di Ukraina itu tidak mempunyai kemampuan untuk mempertahankan diri. Semua teman dekat Volodymyr sangat mengkhawatirkannya karena dia bersembunyi di bunker tanpa tahu cara bertarung atau menggunakan senjata, ungkap Nikola Senderlund. Dia tidak akan tahu apa yang harus dilakukan jika dia berhadapan langsung dengan seorang pembunuh. Dia bukan pria seperti itu. Kami bertanya-tanya bagaimana dia tidur di malam hari. Saya berbicara melalui teman-temannya kepada Zelensky hampir setiap hari. Imbuhnya seperti dikutip dari Express Sabtu 26 Maret. Setelah bekerja sama secara erat dalam acara komedinya, Sonderlund mengungkapkan secara detail realitas sejati Presiden Ukraina yang heroik dan terkepung ketika lebih dari 400 anggota organisasi paramiliter Rusia memburunya. Jika seorang pembunuh chatnya atau Wagner datang untuknya, saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Dia tidak tahu cara menggunakan pistol. Perjuangannya adalah dengan kata-kata. Keberanian yang dia tunjukkan untuk bertahan di sana benar-benar luar biasa, dan saya terus bertanya pada diri sendiri, apakah saya akan melakukan hal yang sama? Sonderlund, kepala agensi TV Stockholm, bertemu Zelensky 6 tahun lalu. Dia sangat menyenangkan, menawan dan berpikiran terbuka, sangat energik dengan banyak ide sepanjang waktu dan sangat tidak sabaran. Ketika kami berhasil menjual serial ini ke Netflix, itu adalah terobosan besar untuk produksi Ukraina. Jadi dia sangat senang dengan itu, tuturnya. Volodymyr tahu bagaimana membuat orang tertawa di tengah kengerian, dan itu sangat membangkitkan semangat. Keterampilan yang luar biasa. Dia tajam, cepat dan lucu. Putin tidak tahu bagaimana melakukan hal yang bisa dilakukan Zelensky. Dia bukan aktor klasik. Apa yang dia lakukan di Servant of the People baik-baik saja, tetapi sebagai presiden dia fenomenal. Dia adalah seorang pengacara sebelumnya, seorang pria terpelajar dengan kedalaman intelektual. Dia mengatakan Zelensky tidak takut meskipun dia tidak bisa membela diri. Kemampuannya yang luar biasa untuk berkomunikasi membuatnya kuat. Dia tidak membutuhkan senjata. Dia menyatukan orang-orang Ukraina dan dunia melawan Rusia dengan pesannya yang lebih menyakiti Rusia daripada jika dia memiliki senjata. Ini akan membuat trauma bangsa Rusia selama bertahun-tahun. Dia adalah Winston Churchill hari ini berbicara di Parlemen Inggris dan Uni Eropa. Kongres Amerika Serikat itu luar biasa, puji Sonderland. Zelensky telah menjadi simbol perjuangan Ukraina untuk kebebasan, tetapi Sonderland mengatakan dia mengalami depresi dan kelelahan sebelum perang pada titik yang sangat rendah dalam hidupnya dengan peringkat persetujuan sebesar 20%. Segalanya tidak berjalan baik untuknya sebelum perang. Dia benar-benar kehabisan tenaga. Pertempurannya melawan oligarki jauh lebih sulit daripada yang pernah dia bayangkan. Dia mengalami masa yang sulit, jadi ini adalah pertarungan besar keduanya. Dia seorang Yahudi tetapi tidak pernah melakukannya. Saya tidak melakukannya, bahkan tidak tahu. Dia mengakui bahwa Zelensky adalah presiden yang jauh lebih baik daripada dia sebagai aktor. Dia lebih seperti pembawa acara TV. Saya merasa luar biasa bahwa dia beralih dari pekerjaan menjadi pemimpin dunia yang ikonik ini. Saya tidak melihatnya datang. Kami makan dan minum bersama, mendiskusikan proyek dari dekat. Dia suka makanan Ukraina. Saya sangat menyukainya. Tipe pria yang sangat ingin Anda kenal dan bekerja dengannya. Cerdas, berjiwa bebas, tulus. Kami juga mewakili pertunjukan lain di perusahaannya, The Sugar Daddy, tentang seorang pria tua dan gadis muda yang membentuk hubungan yang kuat. Dia mengembalikan nafsu makannya untuk hidup, pungkasnya.
Kabur dari perang, mobil baru Jenderal Ukraina dirampas Panglima Islam. Presiden sekaligus Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Chechnya, Mayor Jenderal Ramazan Kadyrov mengatakan telah merampas harta benda milik seorang jenderal militer Ukraina. Dalam keterangan resminya yang didapatkan Viva Militer Senin 21 Maret 2022, Kadyrov menuturkan harta jenderal yang dirampas itu berupa mobil lapis baja berjenis High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle alias Humvee. Tidak main-main saat ditemukan pasukan tempur militer Chechnya, Humvee yang dirampas itu ditemukan dalam kondisi masih sangat baru. Teman-teman, hari ini saya naik mobil lapis baja seorang jenderal yang ditangkap yang kami sita di Ukraina dari para komandan nasionalis. Mobil lapis baja itu baru dalam belum pernah digunakan sama sekali, kata Kadyrov. Menurut penguasaan negeri Islam itu, mobil lapis baja itu milik jenderal militer Ukraina yang kabur dan bersembunyi ketika militer Rusia mulai melancarkan operasi khusus di negara itu. Mobil yang seharusnya digunakan untuk perang malah disembunyikan oleh sang jenderal hingga ditemukan pasukan tempur militer Chechnya. Rupanya jenderal itu lebih suka duduk di bunker bawah tanah dan tidak mengizinkan bawahannya menggunakan mobil untuk tujuan yang dimaksudkan, kata Kadyrov. Kadyrov mengatakan mobil lapis baja itu akan dipakai sendiri olehnya dan nanti akan digunakan Kadyrov untuk masuk ke ibu kota Kiev. Dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya akan segera mengendarainya ke Kiev. Nah, di masa depan saya berencana untuk menasionalisasi perusahaan untuk produksi kendaraan lapis baja ini untuk kebutuhan militer Rusia, ujar Kadyrov. Dalam keterangan itu, Kadyrov juga menyiarkan video yang memperlihatkan kondisi Humvee itu dan dalam rekaman mobil berwarna hijau Army benar-benar dalam kondisi baru. Kadyrov mencopot lambang militer Ukraina yang terpasang di bodi pintu mobil dan menggantinya dengan lambang kebesaran militer Chechnya. Lalu Kadyrov masuk memeriksa kondisi mobil, kemudian dia menuju kemudi dan mengendarainya berputar-putar di halaman kantor Presiden Chechnya. Kadyrov tidak memberikan keterangan siapa nama jenderal Ukraina yang kabur dari medan perang dan meninggalkan mobil sebagus itu di saat pasukannya membutuhkan peralatan perang untuk menghadapi serangan gabungan militer Rusia.